kasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Dia rela untuk datang ke dunia menebus dosa kita. Mari siapkan hati kita pagi ini. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan Dia, karena Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia sungguh mengasihi kita. Mari siapkan hatimu. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus hormat dan kuasa. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kita puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus dari surga datang untuk selamatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Yang goyang kami tinggikan Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Raja. Dipuji, 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 ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus
dia dengan segala waktu. Sembah Raja, dia telah bangkit, dibangkitkan jadi Raja. Mari pagi ini datang lebih lagi muliakan Tuhan. Bagi Kau Yesus, Yesus, segala pujian hormat dan kuasa. Agung Rajanya dari surga datang untuk kamu banyak. Mari puji Dia, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, dia telah mati, dibangkitkan
keagungan, kehormatan, ku puji, ku sembah, ku agungan, ku muliakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lu balikin dengan segala hatimu, katakan bagi Dia segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, oh selama-lamanya, selama-lamanya, oh selama-lamanya
kami, Kau relakan hidupmu Tuhan, untuk tebus hidup kami. Syukur, 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 syukur hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu. Ini hati kami, jiwa roh kami, hanya bagimu, hanya bagimu. Oh terima kasih, oh terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Kami berikan syukur kami, kami berikan syukur kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih oh Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik Yesus. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Sungguh kasih setiamu buat hidup kami, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, mari naikkan syukurmu lebih lagi kepada-Nya. Begitu Dia mengasihi kita, saudaraku. Ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Coba terima kasih kami kepada-Mu, karena Kau begitu mengasihi kami. Kau pernah bersyukur mengalir kasih. Ku bersyukur Tuhan. Mari terus naikkan ucapan syukurmu kepada-Nya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu buat setiap hari. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau mengasihi kami. Kau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh nyata. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai terus berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu, kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Tuhan buat kasih-Mu yang dahsyat dalam hidup kami, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau terus setia kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau terus berada dekat dengan Engkau. Kami terus mau berada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini doa kami naikkan kepada-Mu pagi ini, karena Engkau sumber jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan, selalu ingin dekat dengan-Mu Tuhan, berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan, menyembah-Mu terus menerus.
Kami mau Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, kami memberikan persembahan kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kau terus memelihara kehidupan kami Tuhan, Kau terus melindungi kehidupan kami, Kau terus selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan yang harum yang kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan setiap apa yang kami doakan Tuhan melalui pujian kami, melalui doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kau memberikan shalom Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Memberikan kedamaian Tuhan untuk bangsa kami. Memberikan kesatuan Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa ini Tuhan milik-Mu Tuhan. Dan Kau akan terus Tuhan menaungi bangsa Indonesia ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dari presiden sampai aparat yang terendah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberikan roh akan takut akan Engkau Tuhan. Memberikan roh yang dimana mereka memimpin semuanya Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan, bukan dari keinginan mereka sendiri-sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Semarang kami juga Tuhan. Kau memberikan perlindungan Tuhan, memberikan kesatuan, memberikan damai Tuhan untuk kota kami, tempat tinggal kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu Efrata Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kamu memberikan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, memberikan perlindungan untuk anak-anak-Mu Tuhan, memberikan perlindungan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Kau cukupkan semuanya Tuhan. Apa yang mereka pergumulkan Tuhan hari-hari ini Tuhan, Kau memberkati mereka semua Tuhan, memberikan jalan keluar untuk mereka semua Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, memberikan visi daripada Engkau Tuhan, memberikan kerinduan daripada Engkau Tuhan untuk bisa membawa gereja kami Tuhan seturut untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat Trivena Tuhan, di masa tuanya Tuhan, Kau memelihara kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau akan memberikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis-majelis yang ada Tuhan, memberikan hikmat daripada Engkau Tuhan, kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan, agar majelis ini Tuhan bisa memimpin gereja-gereja yang ada Tuhan di Immanuel ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mau bisa mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan semuanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan khotbah tentang Natal pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, pagi ini saya akan menyampaikan khotbah tentang Natal, sukacita yang mengubahkan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal kedua. Kita akan baca dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini ya, dalam hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar melingkupi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, apakah Natal itu? Ya, tentu ketika pertanyaan ini dilontarkan bisa memunculkan banyak jawaban. Seringkali ya orang berpikiran Natal adalah tentang perayaan yang genggam gembita, pernak-pernik Natal, hiasan Natal, dekorasi Natal yang dipasang di mall, di hotel-hotel, di rumah makan atau restoran, dan di tempat-tempat lain yang strategis. Ada tukar kado, saling mengunjungi keluarga, ya teman-teman, untuk mengucapkan selamat Natal, makan bersama. Ada kehangatan, ya keceriaan bersama dengan keluarga, bersama teman-teman. Tapi apakah Natal hanya seperti itu, Bapak Ibu? Natal bukan sekedar dekorasi, pohon terang, hiasan Natal atau lagu-lagu indah yang dinyanyikan. Natal yang sesungguhnya adalah tentang Allah yang datang ke dunia, mengambil rupa manusia agar kita, manusia yang berdosa, mendapatkan keselamatan. Itulah esensi Natal yang sesungguhnya. Natal tidak bicara tentang dekorasi pohon terang atau lagu-lagu indah, tentang Santa Claus, tentang kado-kado, atau kita berkunjung ke tempat-tempat tertentu ya untuk mengadakan aksi sosial. Bukan. Kalau di dalam segala aktivitas itu tidak ada Kristus di dalamnya, itu bukan Natal yang sejati. Natal adalah tentang Allah yang datang ke dunia, yang telah mengambil rupa manusia agar kita, manusia yang berdosa, bisa mendapatkan keselamatan. Itulah Natal yang sesungguhnya, yang kalau kita amati ya belakangan ini telah kehilangan maknanya. Karena banyak orang dari berbagai macam golongan ataupun bangsa merayakan Natal, tapi Natal tanpa Kristus di dalamnya. Mereka cuma berpikir ketika aku ke mall, di situ ada tulisan sale, diskon up to 70%, buy two get one, buy one get one, dan sebagainya. Tentu ada sukacita. Ya, saya pun senang ketika kita mau beli sesuatu, ada diskon besar. Ya, beli satu dapat dua. Tentu Bapak Ibu juga senang, bukan? Ya, kalau kita jujur pasti senang itu. Ya, mestinya harganya misalkan 500.000 di diskon tinggal 200.000. Tentu kita senang. Secara manusia kita senang. Tapi ingat, itu bukan sukacita Natal yang sejati. Sukacita Natal yang sejati bukan tentang diskon besar-besaran. Ya, bukan tentang kado yang kita terima. Bukankah sesungguhnya kalau hari Natal kita meringati kelahiran Yesus, harusnya kita yang beri kado ya, bukan kita yang terima kado. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus kembali ke esensi Natal yang sesungguhnya. Kalau kita kembali ke esensi Natal yang sesungguhnya, Natal itu akan membawa sukacita yang mengubahkan hidup kita. Natal bicara tentang kedatangan Allah ke dalam dunia yang mengambil rupa manusia, supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus,
Natal adalah kabar sukacita. Dan sukacita yang kita dapat ketika Natal terjadi itu tidak bergantung pada keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, sedang berbahagia atau sedang sedih. Tidak tergantung situasi atau kondisi apapun. Karena sumber sukacita ini berasal dari kehadiran Immanuel dalam hidup kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia mengambil wujud manusia, hadir di tengah-tengah kita untuk menyertai kehidupan kita. Ini adalah kabar sukacita di dalam peristiwa Natal. Tuhan mau hadir buat semua orang, termasuk orang-orang yang sederhana. Karena itu Bapak Ibu, berita Natal yang pertama tidak disampaikan kepada pejabat-pejabat tinggi, kepada raja, kepada imam kepala. Bukan. Berita Natal yang pertama tidak disampaikan di dalam istana raja. Tidak. Berita Natal yang pertama disampaikan malaikat kepada para gembala yang sedang ada di padang malam itu, sedang mengembalakan dan menjaga ternak mereka. Gembala adalah orang-orang yang disisihkan, dianggap sebelah mata, orang-orang yang tidak berarti dalam pandangan banyak orang. Bayangkan peristiwa tersebut kepada orang-orang yang sederhana. Malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita ini, bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu sudah turun ke dunia dalam wujud bayi di palungan. Dan para gembala yang mendengar berita dari para malaikat ini merespon dengan mereka datang ke tempat yang ditunjukkan oleh para malaikat tersebut. Mereka ketika melihat bahwa yang diceritakan oleh para malaikat itu benar adanya, bahwa yang mereka lihat ada bayi terbaring di palungan seperti yang dikatakan oleh para malaikat, mereka menyambut dengan sukacita karena mereka percaya itulah Sang Juru Selamat yang sudah lahir ke dalam dunia, yang akan membawa keselamatan buat mereka semua. Itulah kabar sukacita yang diterima oleh para gembala, orang-orang yang sederhana. Kalau Yesus dilahirkan bukan di palungan tetapi di istana raja atau presiden, tidak semua orang bisa mengakses Sang Juru Selamat itu. Ya, bayangkan kalau Yesus ketika lahir ya dalam wujud bayi ada di istana raja, ada banyak aturan ketat. Tidak semua orang boleh masuk ke dalam istana raja. Hanya pejabat-pejabat tinggi, hanya menteri-menteri, hanya orang-orang khusus yang diundang yang bisa hadir di istana raja. Bayangkan kalau Yesus hanya waktu itu lahir di istana raja. Tidak semua orang ya bisa mendengar kabar sukacita ini. Tidak semua orang bisa mengakses, tidak bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kabar sukacita itu ya disampaikan juga kepada para gembala. Berita pertama tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu di dalam palungan disampaikan malaikat kepada para gembala, orang-orang sederhana, orang-orang yang dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang. Itu berarti bahwa Tuhan hadir bagi setiap orang. Semua orang boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bukan hanya orang-orang punya level jabatan tinggi, orang-orang kaya, orang-orang punya kekuasaan. Tidak, tapi semua orang. Kabar sukacita ini buat semua orang, buat setiap bangsa. Itulah berita Natal. Natal adalah kabar sukacita. Sukacita yang sejati, yang tidak tergantung oleh keadaan, situasi atau kondisi. Tetapi sukacita ini berasal karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan mau ada bersama kita, menyertai
menyertai kita. Dia Immanuel, yang berjanji menyertai kita. Dia hadir sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah Natal, kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Anda menerima kabar sukacita itu dalam hati Anda? Natal adalah karya keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, malaikat Tuhan berkata pada para gembala saat itu, telah lahir bagimu juru selamat. Jadi jelas dinyatakan oleh malaikat Tuhan saat itu bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia. Natal bukan sekedar cerita ada bayi mungil yang mungkin lucu, yang imut-imut, yang dilahirkan di palungan. Tidak. Tapi Natal sesungguhnya adalah awal dari pelaksanaan misi penyelamatan manusia. Itulah awal dari misi penyelamatan yang Allah sediakan buat manusia. Kalau Yesus tidak turun jadi manusia, maka dia tidak akan ada peristiwa penyaliban dan penebusan buat kita. Kita patut bersyukur ya, Yesus ya turun jadi manusia di palungan waktu itu dengan misi untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ya kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab menyatakan itu. Karena itu kita perlu juru selamat. Ya, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, setiap upaya kita sebagai manusia untuk bisa menyelamatkan diri itu sia-sia. Kita sudah coba untuk hidup baik, tapi seringkali kita gagal. Kita sudah coba mengampuni, ya mengasihi orang-orang yang sudah mengkhianati kita, yang sudah berbuat jahat kepada kita. Tetapi seringkali dalam hati kita masih terasa ada sakit ketika kita melihat orang itu, ketika kita terbayang wajah orang tersebut yang sudah mengkhianati kita. Kalau kita ya, buat Anda yang masih muda, ketika Anda pacaran ya, mau makan, tiba-tiba terbayang wajah orang yang Anda cintai, pacar Anda happy, senang ya ketika situasi baik-baik. Tapi bayangkan ketika Anda dikhianati oleh pasangan Anda sudah melakukan yang terbaik, tapi Anda dikhianati, bahkan Anda difitnah, dijelek-jelekkan. Anda sudah coba mengampuni orang tersebut, memaafkan dia, tapi ketika teringat orang tersebut masih ada rasa pedih yang menusuk di hati Anda. Kita seringkali seperti itu, gagal. Kita coba lakukan yang terbaik, tapi kita tidak bisa. Kita ingin bisa menguasai diri, tapi amarah kita masih sering meledak-ledak. Kita lepas kontrol, lepas kendali, dan setelah itu seringkali keluar perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, keluar tindakan-tindakan yang bisa mencelakai orang lain. Itulah kita manusia, kita terbatas. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu seorang juru selamat. Kita patut bersyukur karena Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Ketika melihat kita ada dalam lumpur dosa, Allah tidak tinggal diam. Dia ulurkan tangan kasih-Nya untuk menjangkau kita. Tinggal respon kita bagaimana, Bapak Ibu. Sama seperti kalau ada seorang terperosok dalam sumur yang dalam dan licin. Orang tersebut sudah berupaya untuk memanjat naik ke atas, tapi karena sumur itu dalam dan licin, berkali-kali dia jatuh, gagal. Dia sudah berupaya keras, coba terus, tetapi tetap saja gagal.
jatuh kembali ke dasar sumur itu. Lalu ada seorang lewat, mendengar teriakan Anda, dan orang itu memberi semangat pada Anda. Ayo kamu bisa, coba lagi, ayo panjat, kamu pasti bisa. Tapi dia hanya memberi semangat, hanya berkata-kata, tidak mengelurkan tangan untuk meraih Anda. Apakah Anda bisa diselamatkan dari sumur yang dalam itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Anda akan tetap ada dalam sumur yang dalam dan licin itu, sampai ada orang lain yang lewat. Ketika orang itu melihat Anda ada di dalam sumur yang dalam dan licin tersebut, lalu dia ambil tali tambang, dia ikatkan di tempat yang kuat, di pohon besar. Lalu dia julurkan tali itu ke dalam untuk menjangkau Anda. Dan ketika Anda bahkan sudah kepayahan, tidak bisa naik, dia turun ke sumur itu dengan memegang tali, lalu mengikat pinggang Anda dengan tali, dan kemudian membantu Anda naik dengan tali tambang itu. Maka Anda bisa diselamatkan dari lubang sumur yang dalam itu. Demikian pula yang dilakukan Allah untuk kita. Ketika melihat manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa-dosanya, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari segala kejahatannya, Allah mengambil inisiatif. Dia turun jadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia ulurkan tangan kasih-Nya untuk meraih kita yang ada dalam lumpur dosa. Tinggal respon kita. Kita mau meresponi tangan Allah itu dengan menggenggam dan berserah diri kepadanya atau tidak. Karya keselamatan, tawaran keselamatan Tuhan sediakan untuk semua bangsa. Tinggal respon dari setiap orang, apakah dia mau menerima uluran tangan Allah itu atau tidak. Usaha kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jelas dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan kita adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil kerja keras kita, bukan karena kesalehan kita. Segala upaya kita, sekali lagi, sia-sia. Hanya karena kasih karunia, karena anugerah Allah, kita bisa diselamatkan dari lumpur dosa. Hanya dengan percaya, beriman kepadanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita menerima keselamatan yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Yesus kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tanpa Yesus kita tidak punya masa depan. Tanpa Yesus kita kehilangan harapan. Kita patut bersyukur ya ada peristiwa Natal. Natal memberikan sukacita yang sejati buat kita. Karena ada Natal, maka karya keselamatan itu boleh menjadi milik kita yang percaya pada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, jangan hanya merayakan Natal, tapi terima esensi Natal itu di dalam dirimu, dalam hati kita. Terima Yesus Sang Juru Selamat itu di dalam hidupmu untuk menyelamatkan dirimu dari segala dosa. Ini waktu yang baik. Kalau ada di antara Anda sudah jauh dari Tuhan, Anda sudah meninggalkan Tuhan, ini waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Terima Dia dalam hatimu, maka Dia akan menyelamatkan engkau. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu sebesar apapun itu. Dan buat Anda yang mungkin baru pertama kali menerima berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, saya mengajak Anda untuk tidak ragu-ragu
untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda. Dia adalah sungguh-sungguh pemilik sorga. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta dengan isinya. Dia pencipta kita, umat manusia. Dan ketika Dia lihat kita jatuh dalam dosa dan akan terkena hukuman neraka, Dia mau menyelamatkan kita. Dia turun jadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Kalau kita mau mempercayakan diri kita kepadanya, kita diselamatkan, kita diberikan kehidupan yang kekal. Jangan tunda-tunda lagi. Ya, kita tidak tahu ya kita kapan akan mati. Selama masih ada kesempatan, mari terima Dia di dalam hati kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Undang Dia, katakan, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Masuklah dalam hatiku, berkuasalah atas hidupku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamatkan aku, tuntun hidupku mulai sekarang. Ketika Anda ucapkan doa sederhana itu, keselamatan menjadi milik Anda. Anda diangkat menjadi anak-anak Allah. Anda menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keselamatan Anda dijamin. Ketika Anda dipanggil pulang, mati secara jasmani ini, roh dan jiwa Anda selamat berjumpa dengan Sang Pencipta di dalam kebahagiaan, di dalam rumah Bapa di sorga. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka Natal itu akan mengubah hidup kita. Ketika Kristus ada dalam diri kita, kita akan menjadi manusia yang baru. Manusia lama kita yang berdosa, kebiasaan-kebiasaan lama kita yang berdosa, itu sudah lalu, kita tinggalkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan, bukan lagi karena upaya kita atau kerja keras kita. Kita coba mengampuni dan seringkali gagal ketika itu dilandasi kekuatan manusiawi kita. Tetapi ketika ada Tuhan, ada Kristus dalam diri kita, kita akan bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita dengan tulus. Kita akan dibuat Tuhan berhasil karena ada Tuhan di dalam diri kita. Roh Kristus yang ada di dalam kita, itu yang akan memampukan kita untuk memiliki kasih yang sejati, kasih yang ilahi, kasih yang bisa mengampuni dan mengasihi dengan tulus. Ketika Kristus ada di dalam diri kita, hidup kita akan menjadi terang dalam dunia yang gelap oleh dosa ini. Kehidupan lama kita sudah berlalu. Kita akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ketika dulu dalam hidup lama kita yang berdosa, kehadiran kita akan membuat orang-orang takut, membuat orang-orang menjauh dari diri kita. Karena ketika kita hadir, kita menyakiti mereka dengan perkataan atau perilaku kita. Tetapi ketika kita sudah diubahkan di dalam Kristus, kita akan jadi berkat buat sesama kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita yang sering berinteraksi dengan diri kita akan melihat perubahan itu. Dulu yang kita suka marah-marah, bahkan tanpa alasan pun marah-marah, gila kali ya. Ketika kita ada dalam Kristus, mereka melihat, oh, ada perubahan yang nyata. Mereka akan melihat Kristus dalam diri kita. Mereka akan melihat kasih itu ada dalam diri kita. Kehadiran kita tidak lagi menakutkan. Kehadiran kita membawa damai dan sejahtera. Kehadiran kita membawa ketentraman di tengah-tengah suasana yang tidak enak. Hidup jadi berkat. Ketika Natal kita terima di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar dirayakan, tapi sungguh-sungguh Kristus ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka hidup kita berubah
jadi berkat buat sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kata terlambat ya untuk menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Setelah kita menerima karya keselamatan di dalam Kristus itu, percayalah, ketika kita terus terkoneksi dengan Dia lewat persekutuan yang erat dengan firman-Nya, dengan melalui doa, lewat merenungkan firman setiap hari, maka hidup kita akan dirubah makin hari makin baik. Bukan kekuatan kita. Hidup kita akan menghasilkan buah ketika kita terhubung dengan Kristus setiap hari. Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting yang menghasilkan buah ketika kita terkoneksi dengan pokok anggur itu dengan benar. Buah roh akan kita hasilkan. Kita akan memiliki kasih ilahi. Kita akan memiliki penguasaan diri, kesabaran, ya, kelemah lembutan, dan berbagai macam karakter ilahi yang kita perlukan untuk hidup berkemenangan di dunia ini. Kita yang egois akan bisa menjadi lebih peduli kepada sekitar kita. Kita tidak mementingkan diri kita lagi. Kita yang dulu suka pesimis, khawatir, ketika kita diubahkan di dalam Kristus, kita hidup menjadi lebih optimis dan beriman di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan yang cerah, gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari ya dalam peringatan Natal tahun ini kita sungguh-sungguh ya menerima kabar sukacita itu, bahwa Immanuel ada bersama dengan diri kita. Yesus hadir bersama kita setiap hari, menyertai. Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita terima keselamatan itu sungguh-sungguh. Kita kerjakan keselamatan itu sungguh-sungguh, dan beritakan kepada orang-orang yang memerlukan keselamatan itu juga lewat kehidupan kita yang diubahkan. Kehidupan kita yang berubah akan menjadi kesaksian yang kuat buat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kristus, mari bersama-sama kita sungguh-sungguh menyambut Sang Juru Selamat itu. Kita biarkan Dia memerintah dalam hidup kita, menjadi Raja yang berkuasa dan mengubahkan kehidupan kita, menuntun seluruh aspek hidup kita hingga hidup kita jadi berkat. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat Natal yang indah, yang kami merasakan kasih kebaikan-Mu yang luar biasa, yang membawa kami terus naik di atas rata-rata. Memberkati untuk semua yang sudah melayani di saat teduh pemberitaan hari ini, khususnya hamba-Mu Pak Rudi yang sudah sharing firman. Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Semarang, yang sedang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, dimanapun berada. Mungkin ada yang sedang liburan atau ada yang tetap ada di Semarang. Semuanya baik adanya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan kiranya di hari Natal ini bersama keluarga akan makin naik, makin diberkati berlimpah-limpah. Saudaraku, masuk dengan sukacita, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat Natal, Tuhan memberkati.